Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Roni Septian Duyatmojo. Saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi dari email dan men-setting email tersebut agar dapat mengirimkan email enkripsi berbasis PGP atau Pretty Good Privacy. Nah, untuk kita mengirimkan email, kita kan butuh yang namanya akun atau sebuah email. Nah, kita mulai dulu dalam apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan pembuatan email. Nah, dari apa saja yang kita butuhkan itu ada beberapa. Salah satunya adalah nama pemilik email, username email yang akan digunakan. Nah, username ini akan digunakan sebagai alamat email yang akan kita gunakan. Terus kita masukkan password yang akan kita gunakan untuk untuk login ke dalam email. Masukkan nomor HP untuk konfirmasi kedua. Untuk memasukkan email recovery ini adalah opsional, di mana email recovery berguna untuk kita bila ada masalah ke email tersebut, misal akun email kita dibajak orang, dihack, atau kita lupa dengan password yang kita masukkan. Nah, kita bisa mengosongkan email recovery ini atau mengisi dengan email kita yang lain, atau kita bisa mengisinya dengan email orang lain yang kita percaya. Berikutnya, kita perlu tanggal lahir dan jenis kelamin. Nah, langsung aja kita melakukan pembuatan email. Kita akan mau membuat email berdomain Gmail, jadi kita langsung saja membuka dari Gmail. Nah, kita tekan create akun atau kita membuat akun baru. Nah, di sini kan ada beberapa data yang kita harus isi, yaitu first name, last name, user, dan password. Nah, kita masukkan data kita. Ini menggunakan data saya. Nah, di sini kita masukkan password 2 kali untuk konfirmasi agar kita tidak salah ketik dalam melakukan pengisian password. Setelah kita mengisi semua, berikutnya kita next. Nah, berikutnya ini ada nomor HP opsional, kita bisa isi atau tidak, terserah. Untuk email recovery juga opsional, kita bisa mengisi atau tidak. Untuk berikutnya, untuk tanggal lahir ini masih diwajibkan, jadi kita harus mengisinya. Setelah kita isi, kita klik next, terus agree. Kita tunggu prosesnya terlebih dahulu.
di sini kita sudah memiliki sebuah akun email di sini. Nah, berikutnya untuk kita mengirimkan sebuah email berenkripsi PGP, ada beberapa hal lain yang harus kita perlu siapkan, yaitu untuk membuat contoh ini ada beberapa, yaitu kita perlu 2 email. Jadi ini kan saya membuat contoh 2 emailnya, nanti dia bergerak sebagai penerima, ya ini akun ini tadi yang kita buat, email yang kita buat tadi. Terus sebagai pengirimnya saya sudah punya alamat email lain yang akan mengirimkan pesan terenkripsi. Nanti alamat email baru yang kita masukkan tadi itu akan melakukan dekripsi dari sebuah pesan yang dikirim oleh alamat email ini. Nah, selain itu kita juga membutuhkan sebuah extension browser namanya MailVelop dan public key dari kedua email. Nah, sebenarnya bisa salah satu public key saja, tapi nanti komunikasinya akan terjadi komunikasi satu arah saja. Jadi nanti yang salah satu email lain nggak bisa membalasnya, seperti itu. Misal kita nanti akan butuh public key dari email Roni dan email Alfianti Maya. Nah, sedangkan untuk private key-nya nanti akan kita simpan di masing-masing email. Jadi kita kesankan seperti ini, kedua email ini berada di tempat yang jauh atau sedang tidak bersama, seperti itu. Ya, langsung saja. Untuk pertama, kedua email ini sudah siap. Lebih tepatnya tadi salah satunya yang email ini baru saja kita buat, dan email yang ini sudah saya siapkan tadi. Berikutnya kita membutuhkan extension browser MailVelop. Nah, kalau untuk di Google Chrome kita bisa menggunakan tombol ini, atau kita bisa ke tombol option, more tools, lalu extension. Nah, pastikan untuk mengaktifkan develop mode. Kemudian kita buka. Sebenarnya ada 2 cara untuk menginstal MailVelop. Itu bisa membuka web dari MailVelop langsung, atau bisa melalui Chrome Web Store seperti ini. Nah, ini yang akan kita pakai. Kemudian kita add to Chrome, add extension. Kita tunggu proses installingnya. Ya, sebenarnya sudah. Nah, di sini sudah ada MailVelop dan kurang lebih di sini. Nah, di sini sudah muncul MailVelop. Kemudian dari MailVelop itu kita sudah mendownload dari extension ini. Berikutnya kita perlu membuat sebuah public key. Jadi pertama kita membuka MailVelop langsung, membuka extensionnya, kita melakukan generate key. Nah, pertama kita masukkan kita nanti akan disimpan sebagai siapa. Jadi saya akan masukkan data saya, Roni Septian Dwi Hatmojo. Nah, untuk alamat emailnya
adalah alamat email yang akan kita gunakan atau kita miliki. Nah, alamat email yang saya masukkan ini adalah alamat email yang baru saja kita buat tadi. Kemudian untuk algoritmanya terserah, untuk defaultnya silahkan pakai RSA saja. Terus untuk ukuran kuncinya juga terserah. Kalau 4096 bit ini nanti key blocknya akan semakin banyak, jadi kuncinya akan semakin sulit untuk diretas oleh pihak ketiga. Kemudian expired date dari public key dan private key-nya kita bisa setting kapan itu. Di sini bisa kita masukkan kapan expirednya. Ini bisa kita gunakan untuk misal kita hanya ingin mengirimkan pesan yang bisa dibaca misal cuma 1 bulan. Untuk bulan berikutnya, kalau ada pihak ketiga yang mendapatkan kuncinya, dia sudah tidak bisa membuka pesan tersebut. Entah pihak ketiga maupun kita sebagai pemilik public key dan private key, kita juga sudah tidak bisa melihatnya kalau key-nya sudah expired. Untuk contoh ini, untuk expirednya kita matikan saja. Untuk berikutnya memasukkan password, ini nanti akan berguna untuk saat kita mau mendeskrip pesan yang terkirim. Berikutnya, apakah kita akan mengupload public key kita ke Mailvelope key server, jadi nanti biar public key kita bisa lebih mudah diakses oleh siapa saja, seperti itu. Setelah kita mengisi semuanya, kita klik generate, kita tunggu untuk pembuatan public key dan private key. Nah, di sini kan nanti email ini bertujuan sebagai pihak pertama atau pihak penerima. Kita juga perlu untuk memasukkan public key orang lain. Misal kita menekan tombol import. Nah, sebelum kita import, kita membahas ekspor dulu ya. Mungkin kita istilahnya public key kita kan baru saja dibuat, belum ada orang yang memilikinya. Nah, kita bisa melakukan ekspor. Ini ada 3 pilihan, public key, private, dan all. Nah, maksudnya dalam public key ini nanti key yang akan kita ekspor hanya satu jenis, yaitu hanya public key. Sedangkan yang private juga sama, hanya private key saja, tapi tidak ada public key-nya. Sedangkan untuk all kita mengupload keduanya. Untuk kalau kita akan mempublikasikannya, kita menggunakan public saja. Yang kan kunci yang akan kita publikasikan adalah key public, jadi kita pilih yang public saja, save. Nah, hasilnya nanti akan berbentuk sebuah file seperti ini, file, atau kita juga bisa menekan
seperti ini, lalu kita upload ke key server milik MyEnvelope. Jadi tadi kan sudah kita upload dari MyEnvelope, dia butuh izin langsung dari email untuk melakukan upload ke sana, alias memverifikasi. Nah, kita masukkan password kita. Nah, setelah itu kita masukkan link referensi. Ya, berikutnya kita mungkin akan melihat terlebih dahulu apakah alamat kita sudah ada di public key milik MyEnvelope. Nah, kita ubah dulu key server yang akan kita gunakan dengan cara klik change, lalu kita pilih MyEnvelope, key milik MyEnvelope. Setelah di save, kita kembali ke key management, import, search, lalu kita masukkan alamat email kita untuk memeriksa. Belum ada. Kita cek menggunakan search, masukkan email kita, lalu mencari. Nah, bila alamat email kita sudah terupload di key server milik MyEnvelope, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di area kotak ini bila kita klik, nanti kita akan mendapat public key dari email ini, tapi kita kan sudah punya public key dan private key, jadi tidak usah. Nah, berikutnya kita berikan ke public key kita ke orang lain, misal ke yang kita sebagai contoh tadi kan kita akan menggunakan email ini, alfiantimaya8. Nah, kita dari MyEnvelope dari salah satu teman kita minta untuk dia melakukan import dan mencari nama kita di sana, di key server milik MyEnvelope seperti ini. Di search, nah, melakukan klik import. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Klik confirm. Nah, dari sini ini akan muncul sebuah key public baru. Yang ini tadi saya pakai untuk latihan sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat status dari kunci ini. Misal ini kan ada 2 kuncinya, berarti di akun di keyring milik Alfiantimaya di sini ada public key dan private key. Kedua kuncinya ada di semua pairing public key dan private key. Sedangkan kalau kita lihat di bawahnya, 2 email ini itu hanya memiliki 1 buah kunci, yaitu public key yang sudah dipublikasikan. Sedangkan kedua ini tidak berisikan
private key, jadi nanti tidak bisa mendeskripsikan pesan yang akan kita kirim. Nah, berikutnya kita langsung contohkan saja. Untuk mengirimkan pesan terenkripsi, kita bisa menggunakan tombol extension yang ada di sini, extension milik MyEnvelope. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita memasukkan alamat yang dituju. Biasanya itu harusnya sudah ada di keyring milik kita. Nah, ini kan tadi ada 2 email, sedangkan yang akan kita pakai email yang ini, yang kita akan kirim. Nah, ini seharusnya sudah berisikan tentang public key dari email Roni Septian Dwi. Sedangkan subjeknya kita mau gunakan terserah, misal file rahasia. File rahasia kita masukkan isinya apa ya? Nah, kita mengirimkan dari email Alfianti Maya tadi ke alamat email ini, kita akan mencoba mengirim pesan seperti ini. Lalu kita submit. Nah, pesan yang telah terenkripsi kita tadi sudah terkirim. Coba kita lihat kembali ke alamat email di sini. Inbox. Lalu di sini sudah ada tentang email yang baru saja kita kirim dari akun email Alfianti Maya, istilahnya dari orang lain. Lalu kita buka, email tadi akan diproses oleh MyEnvelope dan kita akan menggunakan private key milik kita sendiri. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul pesan dari extension MyEnvelope. Sedangkan mari kita coba bila ada pihak ketiga yang berhasil membuka email dari Roni Septian Dwi, namun dia tidak memiliki private key dari email yang private key MyEnvelope yang kita gunakan. Kita akan mencobanya dengan cara menonaktifkan MyEnvelope. Nah, dari sini MyEnvelope kita matikan dulu. Setelah itu kita reload. Nah, bila ada pihak ketiga yang ingin mencoba untuk membuka pesan kita, maka yang dia baca hanya key block seperti ini. Pesan kita sudah dienkripsi oleh MyEnvelope menjadi seperti ini. Padahal tadi tulisannya hanya 1 kalimat kurang lebih, tapi dibuat terenkripsi menjadi pesan yang panjang dan tak terbaca seperti ini. Begitu untuk pengirimannya. Untuk kita kalau ingin membalas pesan ke Alfianti dengan email baru, nah seperti ini, kita perlu memasukkan email untuk membuka
pesan lagi. Tadi kan mailVelop baru saja saya matikan, ini saya aktifkan lagi. Saat dia ingin membuka pesan terenkripsi, kita harus masukkan password dari private key yang kita gunakan. Nah, berikutnya, oke. Nah, untuk kita ingin membalasnya, kita bisa secure reply atau kita membuat email baru ke Alfianti Maya dengan mailVelop. Nah, untuk penggunaan yang pertama kali, ini kan tadi dari email ini baru pertama kali menggunakan mailVelop untuk mengirim pesan. Itu mailVelop memerlukan izin untuk mengirimkan pesan atas nama akun itu. Kita beri izin ke mailVelop dengan akun ini. Nah, kemudian kita masukkan email tujuannya, subjek, kita ingin menulis apa saja, terserah. Nah, kita bisa mengirimkan pesan terenkripsi ke akun Alfianti seperti ini. Di akun lain di Alfianti Maya, di sini sudah ada email masuk dan emailnya akan diproses oleh mailVelop. Nah, kalau dari mailVelop ingin membuka pesan, dia akan meminta memasukkan password untuk password dari private key-nya. Kita masukkan password, lalu baru kita bisa membaca pesan. Kalau kita menonaktifkan mailVelop, nanti pesannya akan dalam bentuk pesan yang terenkripsi, jadi kita tidak bisa membacanya seperti itu. Sekian untuk panduan mengirim dan mengkonfigurasi email menggunakan mailVelop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.